Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Irsan Taufik Ali, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pengembangan Perangkat Lunak. Saya Putri Ramadhani Mulya Kalbi dengan NIM 2107110259 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A, akan menjelaskan dan menunjukkan cara pembuatan use case diagram dan juga activity diagram sebagai penilaian dari ujian tengah semester Dasar Pengembangan Perangkat Lunak. Di sini saya mengambil contoh sistem, yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman secara online. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram adalah sebagai gambaran dari aktor, use case, dan juga hubungan atau relasinya. Use case diagram ini akan menjelaskan atau menampilkan fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam suatu sistem. Baiklah, setelah membuka LucidCAD, yang pertama dilakukan itu adalah mengatur ukuran kertasnya. Di sini saya mengubahnya menjadi portrait karena use case yang akan saya buat itu akan lebih panjang ke bawah. Kemudian ditambahkan kontainernya yang akan berisikan use case dan juga relasinya. Nama sistemnya adalah sistem pemesanan makanan dan minuman online. Baiklah, di dalam use case ini akan dilakukan pertama itu adalah login. Jadi use case ini dilambangkan dengan bentuk oval yang nantinya akan berisikan apa yang akan dilakukan oleh sistem atau apa saja yang ada di dalam sistem. Jadi yang pertama itu yang ada dalam sistem itu akan dilakukan login oleh pengguna. Kemudian nanti setelah login akan ditampilkan tampilan menu dan pembeli juga akan melakukan memilih menu. Kemudian kita tambahkan juga aktor. Aktornya di sini adalah pembeli. Aktor ini bukan hanya mewakili orang, tetapi juga bisa mewakili sistem yang akan berkomunikasi dengan use case. Pembeli ini akan berkomunikasi atau berhubungan dengan login. Kemudian dia juga berhubungan dengan tampilan menu. Dan memilih menu. Di dalam use case diagram terdapat 4 relasi, yaitu yang pertama ada garis lurus yang baru saja digunakan, yang gunanya itu adalah untuk menghubungkan aktor dengan use case. Kemudian dalam sistem pemesanan ini juga terdapat use case untuk buat akun, di mana gunanya ini adalah untuk pengguna baru atau pembeli baru. Sehingga akan terdapat aktor baru, yaitu aktor pembeli baru, di mana pembeli baru ini adalah bagian dari pembeli atau disebut juga dengan inheritance atau generalisasi. Generalisasi atau keturunan ini dilambangkan dengan tanda panah yang bagian dalamnya kosong seperti ini. Kemudian pembeli ini juga termasuk pembeli lama atau pengguna yang sudah memiliki akun. Pembeli baru ini akan memiliki hubungan dengan buat akun, login, tampilan menu, dan juga memilih menu. Kemudian dalam buat akun dan juga login itu akan dilakukan, user akan melakukan input user ID dan juga password, di mana sistem akan memverifikasi password dan juga user ID tersebut. Maka di sini akan muncul use case baru, yaitu verifikasi user ID dan juga password. Namun apabila ternyata user menginputkan user ID atau password yang salah, maka akan muncul error pada sistem.
Hubungan antara buat akun dengan verifikasi itu adalah include. Include ini artinya adalah hubungan use case yang satu dengan use case yang lain, di mana apabila use case yang satu dilakukan atau bekerja, maka use case yang satu lagi yang di-include itu juga akan bekerja. Dilambangkan dengan tanda panah dari use case yang dasar ke yang di-include, di mana garis dari panah itu adalah putus-putus. Kemudian kita tuliskan di sini include. Kemudian hubungan use case buat akun dengan menampilkan error itu adalah extend, di mana extend ini adalah hubungan antar use case juga, tetapi apabila suatu use case dasar ini bekerja, use case yang di extend tidak harus ikut bekerja, hanya akan bekerja pada suatu kondisi tertentu, di mana use case menampilkan error ini hanya akan muncul apabila password atau user ID yang diinputkan oleh user itu salah. Tanda panahnya itu diarahkan dari use case yang di extend ke use case dasarnya. Untuk hubungan login dengan verifikasi dan juga menampilkan error ini itu sama dengan buat akun, di mana use case login ini akan memiliki hubungan include dengan verifikasi dan memiliki hubungan extend dengan menampilkan error. Selanjutnya pada use case memilih menu, ini pengguna dapat melakukan pemilihan menu berupa makanan maupun minuman, sehingga makanan dan minuman ini merupakan generalisasi atau keturunan dari memilih menu. Maka akan muncul use case baru, yaitu makanan dan minuman. Kemudian setelah memilih menu, user dapat melakukan pemesanan, di mana pemesanan ini tidak bersifat wajib, yaitu tergantung usernya atau pembelinya apakah setelah memilih menu, user atau pembeli akan melakukan pemesanan atau hanya memilih menu untuk dipesan kapan saja. Maka akan muncul use case baru, yaitu melakukan pemesanan, di mana hubungan dari memilih menu dengan melakukan pemesanan ini adalah extend, atau tidak akan terjadi melakukan pesanan ini akan terjadi di saat-saat tertentu saja. Kemudian apabila pembeli melakukan pemesanan, setelahnya akan dilakukan konfirmasi pemesanan, di mana konfirmasi pemesanan ini adalah hubungannya dengan melakukan pemesanan adalah include, karena apabila melakukan pemesanan, pembeli pasti akan melakukan konfirmasi pemesanan. Setelah melakukan konfirmasi pemesanan, pembeli akan melakukan pembayaran. Hal ini pasti dilakukan setelah melakukan konfirmasi pemesanan, sehingga use case melakukan pembayaran ini adalah include dari konfirmasi pemesanan.
Kemudian dalam melakukan pembayaran ini terdapat dua cara pembayaran, yaitu transfer dan juga COD. Di mana transfer dan COD ini merupakan inheritance atau generalisasi atau keturunan dari melakukan pembayaran. User dapat memilih salah satu dari cara tersebut. Kemudian setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau COD, sistem akan menampilkan detail dari pesanan. Detail dari pesanan ini sifatnya itu adalah include, karena setelah melakukan pembayaran, sistem akan menampilkan detail dari pesanan tersebut. Di sini selain terdapat aktor pembeli baru dan juga pembeli, juga terdapat aktor sistem. Apa saja yang dilakukan oleh sistem, yaitu adalah melakukan atau menampilkan menu dan juga menampilkan dari detail pemesanan. Kemudian juga terdapat aktor admin yang akan menjalankan aplikasi atau sistemnya. Hubungan admin dengan use case, yaitu pada use case menerima detail pemesanan, di mana admin setelah user atau pembeli melakukan pemesanan, admin juga akan menerima detail dari pesanan tersebut. Kemudian admin juga akan melakukan kelola menu, sehingga akan muncul menu use case baru. Di sini saya menggunakan use case dengan extension. Use case dengan extension ini maksudnya itu use case yang memiliki beberapa extend. Nama use case-nya adalah kelola menu. Di mana di dalam kelola menu ini, admin dapat menambahkan menu, menghapus menu, ataupun mengupdate menu. Di sini saya juga akan membuat penjabaran dari semua extensionnya ini, sehingga akan ada 3 use case dari kelola menu yang merupakan extend dari kelola menu. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali use case diagram saya. Ini adalah use case diagram sistem pemesanan makanan dan minuman online. Terdapat aktor pembeli, di mana aktor pembeli ini di dalamnya itu termasuk pembeli baru dan juga pembeli lama. Pembeli baru ini maksudnya itu adalah pengguna baru dari sistem, di mana dia harus melakukan buat akun terlebih dahulu.
dan kemudian dia juga dapat melakukan login. Di dalam buat akun, setelah membuat akun, sistem akan memverifikasi user ID dan password yang sudah pengguna masukkan. Apabila terjadi kesalahan dalam password dan juga user ID, maka akan muncul error password atau user ID, sehingga error password atau user ID ini termasuk extend dan verifikasi ini termasuk include. Kemudian setelah buat akun, pembeli baru juga dapat melakukan login, di mana login ini juga akan melakukan verifikasi, dan juga apabila terjadi kesalahan pada password atau user ID yang diinputkan, maka sistem akan menampilkan error. Hubungan antara login dengan verifikasi ini adalah include, karena setelah melakukan login itu pasti akan dilakukan verifikasi, dan hubungan login dengan menampilkan error ini adalah extend, atau hanya akan muncul apabila terjadi kesalahan pada password ataupun user ID-nya. Kemudian setelah diverifikasi, pembeli baru juga akan ditampilkan menu, kemudian juga dapat memilih menu. Pembeli ini juga akan melakukan login. Kemudian loginnya ini sama seperti tadi, dia memiliki hubungan dengan verifikasi yaitu include, dan juga menampilkan error yaitu extend. Kemudian pembeli ini nantinya setelah login akan ditampilkan menu dari makanan dan minuman. Kemudian pembeli akan memilih menu, di mana menunya ini terbagi atas dua, ada makanan dan juga minuman, di mana pembeli dapat membeli makanan saja atau minuman saja atau kedua-duanya. Makanan dan minuman ini merupakan generalisasi atau keturunan dari memilih menu. Setelah memilih menu, pembeli dapat melakukan pemesanan ataupun tidak, sehingga melakukan pemesanan ini merupakan extend dari memilih menu. Apabila pembeli melakukan pemesanan, maka setelah melakukan pemesanan akan dilakukan konfirmasi pesanan, di mana setelah melakukan pemesanan ini pasti akan dilakukan konfirmasi ini, sehingga termasuk hubungannya itu adalah include. Kemudian setelah konfirmasi akan dilakukan pembayaran, hubungannya juga pasti dilakukan setelah konfirmasi, maka hubungannya adalah include. Dalam pembayaran itu terdapat dua cara, ada transfer maupun COD, sehingga transfer dan COD ini merupakan keturunan dari melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran secara transfer ataupun COD, maka sistem akan menampilkan detail dari pemesanan. Ini termasuk include, karena setelah melakukan pembayaran, sistem pasti menampilkan detail dari pesanannya. Kemudian juga terdapat aktor sistem, di mana aktor sistem ini akan menampilkan tampilan menu dan juga menampilkan detail dari pesanan. Dan juga ada admin. Admin ini adalah yang mengelola sistem ini. Dia akan bertugas untuk mengelola menu, dan dia juga akan mendapatkan detail dari pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Use case dari kelola menu ini terbagi atas 3 hal, yaitu ada menambahkan menu, menghapus menu, dan mengupdate menu, di mana ketiga-tiganya berhubungan extend dengan kelola menu, karena admin dapat melakukan salah satunya saja, tidak harus melakukan semuanya. Baiklah, itulah use case diagram dari sistem pemesanan makanan dan minuman secara online. Berikutnya saya akan menjelaskan dan menunjukkan cara pembuatan dari activity diagram. Baiklah, yang pertama dilakukan dari activity diagram ini sama seperti use case diagram tadi. Saya akan mengatur dulu ukuran kertasnya menjadi portrait, karena activity diagram saya juga akan lebih panjang ke bawah. Baiklah, pertama itu saya tambahkan dulu startnya atau state awalnya, yaitu berupa lingkaran hitam penuh, di mana ini adalah yang mengawali aktivitas dari sistem. Kemudian saya tambahkan aktivitas yang pertama itu adalah buat akun.
Kemudian saya tambahkan juga simbol decision atau percabangan, di mana decision ini digunakan apabila terdapat lebih dari satu pilihan aktivitas. Maksudnya itu adalah di sini akan terdapat dua aktivitas, yaitu ini ada aktivitas login. Di sini maksudnya itu saat pengguna membuka sistem atau aplikasi, pengguna akan langsung melihat bagian untuk membuat akun. Namun apabila pengguna sudah membuat akun, maka pengguna akan masuk ke menu login. Namun apabila belum memiliki akun, maka pengguna akan melakukan buat akun. Jadi di sini namanya adalah sudah, maksudnya itu sudah memiliki akun. Dan di sini belum memiliki akun. Kemudian setelah login akan ada decision yang kedua, di mana decision yang kedua ini akan mengecek apakah password atau password dan juga user ID yang diinputkan oleh user sudah valid atau benar atau salah. Apabila sudah valid, maka akan lanjut ke akan muncul tampilan menu. Namun apabila tidak valid, maka pengguna atau pembeli harus melakukan login ulang. Kemudian setelah tampilan menu akan muncul step berikutnya, yaitu pengguna akan memilih menu. Dari memilih menu ini terdapat dua opsi, yaitu untuk memilih menu makanan atau memilih menu minuman. Lambang ini disebut dengan join atau penggabungan, yaitu apabila ada beberapa aktivitas yang kemudian digabungkan atau akan menjadi satu terhadap suatu aktivitas. Yaitu di sini ada makanan dan minuman. Yang merupakan keturunan dari memilih menu. Kemudian nanti dari makanan dan minuman ini akan muncul decision yang baru, di mana dalam decision ini akan menentukan apakah pembeli atau user akan melakukan pemesanan atau hanya memilih menu untuk dipesan di lain hari. Maka di sini akan muncul state baru, yaitu melakukan pemesanan. Apabila user akan melakukan pemesanan, maka akan lanjut ke menu melakukan pemesanan. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pemesanan akan muncul bagian untuk mengkonfirmasi pesanan. Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka user akan melakukan pembayaran. Dalam melakukan pembayaran ini juga terdapat dua metode, yaitu transfer dan juga COD.
Saya akan menggunakan simbol join lagi di sini. Setelah memilih metode pembayaran secara transfer atau COD, di sini saya akan menggunakan kembali simbol join. Kemudian akan dilanjutkan dengan decision. Di mana decision ini dilakukan apabila pembayaran yang dilakukan ini berhasil atau gagal. Apabila berhasil, maka akan muncul state baru, yaitu menampilkan detail dari pesanan. Di sini dia apabila berhasil. Kemudian setelah menampilkan detail pesanan, sistem pemesanan ini telah selesai. Maka di sini saya tambahkan final state atau status akhir yang merupakan bagian akhir dari sistem. Dari decision atau percabangan yang ini tadi, apabila pembayaran itu gagal, maka sistem akan langsung ke bagian akhir dari sistem. Kemudian decision yang ini juga apabila pembeli tidak ingin melakukan pemesanan, hanya ingin memilih menu, maka decision ini akan pergi ke bagian akhir dari sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali activity diagramnya. Jadi yang pertama dilakukan oleh pengguna atau pembeli itu saat menggunakan sistem ini adalah buat akun. Nanti setelah buat akun, saat akan membuat akun akan ada decision di sini, di mana apakah pengguna sudah memiliki akun atau belum. Apabila sudah, maka pengguna akan masuk ke menu login. Apabila belum, pengguna akan melakukan buat akun. Kemudian setelah login, nanti juga akan ada decision yang kedua, di mana decision ini akan menilai, akan memverifikasi apakah password dan user ID yang diinputkan oleh pembeli atau user itu sudah valid atau tidak. Apabila sudah valid, maka akan lanjut ke tampilan menu, dan apabila belum valid, pengguna harus melakukan login kembali. Kemudian dari tampilan menu itu nanti setelahnya akan muncul bagian untuk memilih menu. Dalam memilih menu ini terbagi atas dua pilihan, yaitu ada makanan dan juga minuman. Nanti setelah memilih makanan dan minumannya atau salah satunya, akan muncul decision yang ketiga, di mana decision ini menentukan apakah pengguna ingin melakukan pemesanan atau hanya memilih makanan dan minuman untuk dipesan di lain hari. Apabila pengguna hanya ingin melakukan pemilihan menu, tidak ingin melakukan pemesanan, maka setelah memilih menu, sistem akan membawa pengguna untuk sampai ke bagian akhir dari sistem. Namun apabila pengguna akan melakukan pemesanan, maka akan lanjut ke bagian melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan akan dilakukan konfirmasi pesanan, kemudian melakukan pembayaran, dan dalam melakukan pembayaran ini ada dua cara untuk melakukan pembayaran, yaitu ada transfer dan juga COD. Kemudian setelah melakukan pembayaran secara transfer atau COD, akan ada decision yang berikutnya, yaitu decision ini menentukan apakah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ini berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka
sistem akan membawa pengguna untuk keluar dari sistem, tetapi apabila berhasil, maka akan ditampilkan detail dari pemesanan. Apabila sudah ditampilkan detail dari pesanan, maka proses dari pemesanan makanan minuman ini selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai use case diagram dan juga activity diagram tentang sistem pemesanan makanan dan minuman secara online untuk UTS dasar pengembangan perangkat lunak ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.